Shalom, renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam kitab Bilangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Judul renungan hari ini, dipisahkan untuk Tuhan. Sumpah seorang nazir adalah komitmen yang menarik. Sumpah adalah komitmen sukarela untuk jangka waktu tertentu. Hal itu menuntut seseorang, pria atau wanita, untuk berkomitmen pada 3 aturan penting sebagai bagian dari pengabdian khusus mereka kepada Tuhan. Seperti semua hal lain tentang orang Israel, simbolisme juga kaya dalam perikop ini. Hal pertama yang dilakukan oleh seorang nazir adalah menghindari alkohol atau apapun yang menjadi alkohol. Ini adalah komitmen untuk berpikiran jernih dan memiliki kontrol diri. Selanjutnya, mereka dilarang untuk memotong rambut mereka. Ini adalah bukti lahiriah dan sangat terlihat dari sumpah mereka. Terakhir, komitmen untuk menghindari siapapun yang telah meninggal, bahkan orang tua atau saudara kandung, adalah komitmen untuk menjadikan Tuhan sebagai prioritas, bahkan yang paling berharga bagi kita. Kita mungkin tidak secara khusus mengambil sumpah nazir, tetapi kita dipanggil untuk terpisah dari dunia di sekitar kita. 2 Korintus 6 ayat 17-18 mengatakan, "Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan, yang Maha Kuasa." Sumpah seorang nazir memisahkan dirinya dari semua orang di sekitar mereka. Demikian pula, kita dipanggil untuk menjadi kudus dan berbeda dari dunia ini. Untuk menghormati komitmen kita kepada Tuhan, kita juga harus membuat komitmen untuk tetap berpikiran jernih dan bertindak dalam pengendalian diri, untuk melihat dan bertindak secara berbeda dari dunia di sekitar kita, dan menjadikan Allah sebagai prioritas kita. Ini bukanlah komitmen yang mudah untuk dibuat, karena hal itu memang tidak dirancangkan untuk mudah dilakukan. Jika kita ingin terpisah dari orang fasik, kita harus mendukung komitmen terhadapnya. Kita harus bekerja ke arah itu setiap hari. Menjadi orang Kristen bukanlah gaya hidup yang pasif. Dibutuhkan kerja. Hal itu membutuhkan pelatihan, seperti latihan fisik. Kita tidak akan kuat pada awalnya, tetapi jika kita menaatinya, hal itu akan menjadi lebih mudah. Walaupun kita tidak akan pernah mencapai kesempurnaan di dalam hidup ini. Tujuan kita hanya bertumbuh seperti yang kita lakukan. Komitmen kita akan menuntut kita untuk membuat pilihan yang menyakitkan dan berserah kepada kehendak Tuhan, bahkan ketika hati kita hancur. Namun demikian, hal itu sangatlah penting. Penting bagi mereka yang bergumul dalam iman mereka dan didorong oleh iman itu. Penting bagi mereka yang ingin melihat apakah iman kita nyata. Hal itu penting bagi Tuhan dan hal itu penting bagi kita. Jika ada sesuatu yang berharga, maka hal itu layak untuk diperjuangkan. Iman layak untuk diperjuangkan. Allah layak menerima komitmen kita, dan Dia akan membantu kita untuk memenuhinya. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.